Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Santri Kota. Saat ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan netizen berkaitan dengan kasus Lesti Bilar ya, pelaku KDRT yang awalnya dilaporkan ke polisi, sudah mau masuk ke pengadilan, ternyata laporannya dicabut ya. Netizen yang awalnya mendukung Lesti kemudian mencabut dukungannya menjadi oposisi kira-kira gitu ya. Nah, sebenarnya ada fenomena yang sangat menarik dalam hal ini. Ada beberapa jamaah itu bertanya kepada saya, KDRT itu apa Ustaz? Bukannya di dalam Islam itu diperbolehkan seorang suami memukul seorang istri. Oke, saya jelaskan secara singkat dan padat. Memang di dalam Al-Quran, ya, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Ketika seorang suami khawatir istrinya berbuat nusus atau melanggar undang-undang agama, peraturan agama, maka ada tiga cara yang bisa dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Yang pertama, wa'iduhunna. Hendaklah seorang suami itu memberikan nasihat kepada istri-istrinya. Kalau istrinya berbuat salah, jangan langsung ditampar, jangan langsung ditampelek. Kasih nasihat dulu ya. Ketika mau idhah hasanah ini tidak bisa, ketika nasihat-nasihat sudah tidak mempan kepada istrinya, maka opsi yang kedua, ya, wahjuruhunna fil madaji. Maka pisah ranjang. Pisah ranjang ini polanya bisa beragam, atau bikin ranjang dua di rumahnya, satunya tidur yang ranjang timur, satunya tidur di ranjang barat ya. Atau misalnya istrinya diantar ke rumah mertuanya, kamu sementara di sini ya, saya sementara di rumah. Apa tujuannya wahjuruhunna fil madaji itu? Tujuan pisah ranjang ini agar di dalam proses pisah ranjang ini si suami maupun si istri melakukan kontemplasi, pemikiran-pemikiran yang cerdik. Si suami jangan sampai ketika nanti terjadi perceraian menyesal ya, ternyata istriku cantik ya, ternyata istriku banyak juga kebaikannya ya. Begitu pula si istri harus berpikir, jangan jangan sampai ya akibat perbuatan dia itu bisa mengakibatkan perceraian, apalagi sudah memiliki seorang anak, gitu ya. Nah, kemudian ketika opsi wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang ini tidak mempan, maka ada diksi dalam Al-Quran yang menyebutkan wadribuhun, memukulnya. Jadi seorang suami diperbolehkan untuk memukul seorang istri dengan catatan sudah melalui tiga tahapan ini. Saya ulangi sekali lagi biar tidak salah paham. Yang pertama diceramai dulu, dinasihatin dulu ya. Kalau tidak mempan, mungkin cari orang yang bisa menasihati istrinya, bisa mertuanya atau orang lain ya. Kemudian yang kedua, wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Dan yang ketiga, opsi terakhir, opsi mutaakhir, itu adalah memukul istrinya. Itu pun ulama mengisyaratkan, selama memukulnya itu tidak membahayakan, satu, kepada nyawanya, dua, tidak sampai melukainya, tiga, pada posisi-posisi yang tidak berbahaya, misalnya di betis, ya, bukan di muka, bukan di tempat-tempat sensitif, apalagi di dada misalnya dan segala macam. Jadi memukulnya pun harus menggunakan cara-cara yang mendidik, karena memukul bukan sekedar emosi, tetapi memukulnya yang dimaksud Al-Quran itu adalah pendidikan. Atau mengikuti opsi seperti Nabi Nabi Ayub alaihissalam ketika dia bersumpah akan memukul istrinya 100 kali. Ketika dipikir-pikir, ternyata kasihan juga si istri ya, ya kan? Akhirnya dia mengumpulkan 100 lidi, kemudian dipukullah istrinya satu kali aja. Tapi sudah 100 lidi menyentuh tubuhnya. Ada banyak cara, ada banyak opsi yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa menahan diri dari segala sesuatu yang menyebabkan perceraian. Walaupun cerai itu diperbolehkan, ya, tetapi cerai itu adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Tuhan. Abghadul halal indallah talaq, bahwa cerai itu sesuatu yang halal yang diperbolehkan oleh Allah tapi sangat dibenci. Paling dibencinya sesuatu yang halal kata Allah tolak ala tolak. Maka dari itu sahabat sekalian, berkaitan dengan fenomena dua artis ini, Rizky dan Bilar ini, silakan netizen menanggapi sendiri ya, menanggapi sendiri apakah dia itu KDRT yang dimaksud itu sudah melanggar ketentuan agama atau mereka sudah melanggar dua-duanya. Yang pasti mereka semuanya sudah islah ya, karena opsi terbaik di dalam mengatasi persoalan keluarga adalah islah. Fa in khiftum alla shiqaqa bainahuma fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Ketika suami istri sudah mentok tidak menemukan metode-metode untuk menuju islah, maka fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Utuslah orang yang adil dari keluarga laki-laki dan utuslah dari keluarga perempuan orang yang terpercaya, sehingga dua-duanya bisa
islah kembali. Mudah-mudahan video ini memberikan jawaban yang yang bisa dimengerti dengan mudah oleh kita semua. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.